Recording in progress. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, penyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku menyembahmu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Urapi kami satu persatu. Haleluya. Syalabalabalabalabalabalabala. Syalabalabalabalabalabalabala. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku
nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Setiap pagi kami boleh menghadap Engkau ya Tuhan, membangun mesbah di hadapan-Mu Tuhan. Jamahlah kami semua ya Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Hidup kami Kau urapi di hidupku. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami mau berserah di hadapan-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Ku mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Maha Tinggi. Mari semua sembah Dia. Mari saudara kasih dalam Tuhan, semua nyalakan mikrofon. Mari kita berbahasa roh, kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oh ya masyikir. Mari saya undang semua saudara kasih dalam Tuhan, nyalakan mikrofonmu, sembahlah Dia. Keluarkan suaramu, mari berbahasa roh. Sikarabaya. Haleluya. Haleluya. Sikarabaya. Orabata karamaya. Tidak ada kata lain selain menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan,
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Roh Kudus jamahlah kami ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, urapi kami semua. Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tinggikan nama-Mu, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, di dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, katakan syukur, syukur bagimu. Kami mengucap syukur ya Tuhan setiap pagi.
Kami mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami ya Tuhan setiap pagi. Terima kasih Yesusku, katakan buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk manis di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bertugas ya Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur pada pagi hari ini kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sepanjang hari buat hidup kami. Beri kami terus Roh Kudus pimpinan pengertian yang benar tentang Engkau Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh, kami berbuah, bahkan kami Tuhan menjadi saksi dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kuasa-Mu, mujizat-Mu, kasih-Mu nyata atas hidup kami. Berbicara Roh Kudus kepada setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur, terima kasih Pak John, pujian penyembahan, terima kasih untuk semuanya, kepercayaan. Mari kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat yang ke-20 katakan, kita mau belajar sama-sama sharing pagi hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Satu ayat aja Bapak Ibu. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Perjalanan kerohanian kita setelah lahir baru atau terima Tuhan Yesus, yaitu yang kita inginkan adalah, yang Tuhan juga inginkan adalah bertumbuh dan berbuah. Jadi garis bawahi kata bertumbuh dan berbuah. Dasar dari firman Tuhan Galatia 2 ayat 20 itu, bagaimana kita bisa bertumbuh? Karena kita percaya bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi mulai setelah kita terima Tuhan, tapi ialah hidup karena anugerah, hidup karena kebaikan, kuasa, penyertaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini saya membagikan kita harus terus bertumbuh. Kita terus harus bertumbuh. Bertumbuh bicara adalah bagaimana kita mengupgrade diri kita, bagaimana kita mau terus hidup menyenangkan Tuhan. Kita dari gelap masuk kepada terang Tuhan, dan setelah itu kita terus bukan stagnasi tapi terus mau bertumbuh. Bahkan bukan bertumbuh, dikatakan berbuah. Ada beberapa poin Bapak Ibu yang mendasari kita untuk terus bertumbuh dan berbuah. Karena apa?
Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 katakan apa? Mari kita buka sama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Matius 22. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, ya, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Mengapa kita bertumbuh? Mengapa kita dan terus mau berbuah? Karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita juga mengasihi sesama. Itu adalah poin yang membuat kita terus mau bertumbuh dan berbuah. Karena kita hidup bukan buat diri kita aja, katakan firman tadi Galatia 2 ayat 20. Tetapi adalah karena kita mengasihi Tuhan. Dan juga kita mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan berarti kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mengupgrade diri kita merasakan kebaikan Tuhan, kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita apa? Bukan karena maunya kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita mau belajar, bergaul dengan firman-Nya, mengalami Kristus. Terus waktu kita mengalami Kristus, mengalami pertobatan, mengalami lahir baru, itu yang membuat kita terus begitu bergairah di dalam kita hidup kita sebagai seorang yang terus hidup dalam pertumbuhan rohani. Kemudian mentaati firman Tuhan. Dan yang kedua, yang kedua juga yang tidak kalah penting adalah kita juga mengasihi sesama. Seperti salib ya, dari atas ke bawah. Terus pertumbuhan kita bukan stagnasi setelah kita bertobat, terus ya udah, saya seperti ini aja. Saya jalan aktivitas, yang penting saya nggak merugikan orang lain, saya nggak lakukan. Tapi ada destiny, ada tujuan di dalam keselamatan kita. Bukan sekedar buat diri kita. Diberkati menjadi berkat. Yaitu waktu kita diberkati oleh firman Tuhan, kita bertumbuh oleh kasih Tuhan, kita begitu mengasihi Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Supaya kita juga melakukan amanat agung Tuhan. Ya, itu yang didasari kita terus pertumbuhan kita itu bisa terlihat dan buahnya bisa dirasakan karena poin pertama yang tadi saya katakan, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kita menuruti perintahnya, kita bergaul dengan firman, kita melakukan firman, otomatis setelah kita menerima, kita rasanya pengen apa? Pengen terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yaitu dengan apa? Mengasihi sesama. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita makan sesuatu, misalnya bakmi, atau kita makan yang enak, pasti kita mau cerita. Gitu, nggak usah disuruh. Pasti, tadi saya habis makan ini, makan itu. Wah enak gitu, pasti otomatis. Begitu juga dengan kita. Waktu kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kasih Tuhan, pasti kita mau cerita kepada orang lain. Itulah. Nah inilah pertumbuhan awal karena kita poin pertama, karena kita mengasihi Tuhan sehingga kita menerima apa yang baik dari Tuhan. Kita mengalami, kita menuruti apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Nya, bergaul akrab, terus melakukan firman, menuruti perintah firman, otomatis yang kita dapat kebaikan, kita ceritakan itu. Nah itu kita bertumbuh. Dan berbuahnya adalah kita bisa dinikmatin orang lain. Terus poin yang kedua, untuk bisa kita memperlengkapi kita, bisa menjadi saksi Tuhan, bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami. Dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, kita buka ya, banyak firman Tuhan dibuka. Apa yang firman Tuhan katakan?
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi apa yang poin kedua Bapak Ibu, yaitu kita menjadi saksi. Ini bicara lagi tentang bertumbuh. Berarti kekristenan, perjalanan kerohanian kita bukan untuk diri kita aja. Kita terus bertumbuh, kita mengupgrade, kita terus bukan sekedar kita terima aja, tapi kita juga orang bisa merasakan itu pertobatan kita, orang bisa merasakan pertumbuhan kita dengan buahnya, dengan sikap hidup kita. Sehingga apa? Kita perlu Roh Kudus memimpin hidup kita dari hari ke hari, bukan dengan cara kita, dengan kemampuan kita, dengan pola pikir kita, dengan perasaan kita. Pertumbuhan rohani kita ya, Bapak Ibu, jangan didasari oleh perasaan. Makanya nggak heran beberapa orang percaya ataupun orang yang sudah mengenal Tuhan, waktu dia mengalami persoalan satu dengan yang itu yang pasti yang kena adalah perasaan. Kita marah, kita kecewa, kita benci, kita bahkan bisa sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus, nggak ngerti perjalanan kerohanian kita bahwa kita harus menjadi berkat buat orang lain. Iya, sehingga waktu kita ada gesekan di dalam persekutuan, di dalam kita hidup kita bersama dengan orang lain, itu yang ada dalam perasaan, terus dibawa perasaan. Tapi kalau kita mengerti perjalanan kerohanian kita harus bertumbuh dan berbuah, apapun yang kita alami, kita di dalam persekutuan, kita di dalam ibadah dengan yang lain, waktu kita ada ketersinggungan, kita tidak akan mengalami, kita tidak akan mundur, kita tidak akan merasakan harus sedih. Nah, di situ buah roh akan terlihat. Makanya bagaimana kita tahu bahwa kita sudah punya buah roh kalau kita tidak mengalami proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Waktu kamu dikasihi, waktu kamu dibenci, waktu kamu mengalami proses, apakah buah roh itu nyata dalam kita? Buah roh yaitu kasih. Apa kita kasih? Kemudian ada nggak damai? Ada sukacita? Ada nggak kesabaran? Ada kesetiaan? Semua itu akan tumbuh waktu kita mengalami proses. Kalau kita biasa-biasa aja, terus kita nggak mengalami sesuatu dalam kehidupan kita, ini akan kita tidak terlihat, kita akan bantet, jadi orang Kristen yang bantet. Jadi saya nggak bilang bahwa kita harus punya masalah dengan orang lain, tapi kita belajar di dalam proses hidup kita, karena kita tahu di destinasi perjalanan kerohanian kita harus bertumbuh dan berbuah. Ya, makanya kita yang poin yang kedua, kita terima Roh Kudus yang memampukan kita memimpin dari satu kebenaran dan kebenaran lain, sehingga kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Kita menjadi saksi karena kita sudah menerima kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan dalam hidup. Dan poin yang ketiga adalah tujuannya adalah penjangkauan dan pemuritan. Waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita ada perjalanan rohani kita, pertemuan rohani kita. Kita tadi dikatakan juga sudah menjadi yang kita menjadi menjangkau bukan sekedar menjangkau, membawa orang dari tidak percaya orang percaya, misalnya dari non Kristen menjadi orang non Kristen. Bukan itu aja, tapi adalah belajar kita memuridkan orang. Kita sudah dimuridkan dan kita juga boleh memuridkan orang lain. Ya, kita bagaimana bisa memuridkan orang lain kalau kita nggak belajar, kita mengerti. Setelah itu, setelah kita tahu, kita juga murid. Jangan jadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya cukup sampai di situ, tapi bagaimana menjadi murid. Kalau menjadi murid, berarti dia akan belajar firman, belajar murid lama-lama akan bisa menjadi apa, Bapak Ibu? Dia akan pintar, dia akan mengerti. Kalau kita belajar kebenaran, maka kebenaran-kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Makanya kita jangan sekedar menjadi orang percaya, tapi menjadi murid.
pada saat kita menjadi murid, kita bertumbuh terus. Kita terus belajar. Namanya murid belajar. Murid itu mau diajar, mau belajar, dan mau melakukan. Kalau murid nggak belajarnya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Itu murid. Punya hati yang rendah. Punya hati yang mau. Kalau murid ya, namanya murid ya belajar. Bisa salah, bisa. Tapi mau belajar. Murid yang baik, dia ikutin proses-proses di dalam belajar. Ya, jadi kita sudah mengerti destinasi hidup kita. Kita sudah mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Matius 28, 19 ayat 20. Kita baca lagi firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi kita udah tahu perjalanan kerohanian kita setelah lahir baru, bukan sekedar menjadi orang Kristen, memenuhi kehidupan bergereja, menghidupi memenuhi banyak bangku-bangku yang kosong, bukan itu. Tapi kita tahu tujuan, yaitu bertumbuh dan kalau bertumbuh berarti hidup kita dan berbuah orang bisa nikmati. Itulah perjalanan kerohanian kita. Tadi poinnya sudah saya sebutkan, saya ulang lagi. Yang pertama adalah karena kita mengasihi Tuhan, kita sudah menerima kasih Tuhan. Sehingga kita bisa mengasihi sesama. Terus yang kedua adalah untuk mencapai itu, kita terima apa yang Tuhan berikan itu. Roh Kudus memimpin hidup kita menjadi saksi atas apa yang kita alami. Di mana dikatakan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria. Yaitu di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, bahkan kita menjadi berkat dimanapun. Yang ketiga, bukan sekedar pertumbuhan kita, bukan sekedar sampai di situ, tapi kita terus menjadi saksi, bisa menjangkau orang-orang dengan kehidupan kita, bahkan bukan itu aja, kita bisa memuridkan orang, karena kita belajar. Setelah kita mengerti kebenaran, kita juga mau bersaksi, terus kita juga mau menjangkau, dan kita mau belajar memuridkan orang. Setelah kita dimuridkan, kita juga ya Matius tadi, inilah amanat tujuh destinasi kehidupan kerohanian kita. Saya sebelum penutup, cuplikan film sebentar. Pak Kianli bantu kita untuk nonton. Silakan Pak Kianli. Ini Bapak Ibu kalau lihat ya, pohon kayaknya rapuk gitu. Nggak jalan ya Pak Kian. Nggak jalan ya Pak? Belum jalan sih. Bentar. Nonton sebentar aja. Kelihatan nggak? Ya, tapi udah ini kepotong. Ini udah jalan Pak? Jalannya tapi kepotong, nggak jalan. Bisa diulang Pak Kian. Cuma 1 menit paling ini. Nggak ada 1 menit, berapa detik? Bisa Pak Kian. Bentar Pak. Oke.
Ini sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Di atasnya apa ya itu? Ketutup di tempat saya. Oke, ini Zoom punya ini. Turunin. Ya kelihatan Kak. Kelihatan ya? Udah ya? Ketutup nggak atasnya ya? Ah, udah saya turunin. Tutup nggak? Start aja Pak. Bentar. Gitu, tutup saya. Udah kelihatan, Pak? Belum kok. Tetap potong. Potong bawahnya sih. Oh, Nggak apa-apa, tapi asal dia bisa jalan aja Pak. Suaranya ada tapi nggak jalan ya Pak, videonya. videonya nggak jalan ya? Nggak. Jaringan saya nggak bagus, Pak. Nggak bisa ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, tadi pohon itu kelihatan tua ya. Kalau kita tonton terus lanjut, saya gambarin aja. Ternyata dia terus kelihatan bertumbuh dan berbuah banyak. Ini menggambarkan apa? Walaupun kita terlihat sudah, jangan bilang katakan, oh saya udah tua, saya nggak bisa berbuah. Minimum kita berbuah yaitu dengan berbuah kehidupan. Dan dilihat dari pohon yang kelihatan tua, rapuh, itu tumbuh buah yang luar biasa bertumbuh. Walaupun kita sudah berumur, walaupun kita sudah tua, kita harus tetap bertumbuh. Minimum kalau yang opa atau oma, kita menjadi saksi buat anak, cucu, menantu. Kalau untuk kita yang masih muda, kita bisa dalam pergaulan, kita tetap bisa berbuah. Nggak ada kata nggak berbuah. Asal kita tertanam, berakar, apapun kondisi kita. Ayat penutup, kita baca sama-sama Filipi 3. Filipi 3 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Filipi 3 mulai dari 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggil surgawi dari Allah dalam nama Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Jadi di sini poin yang saya mau tekankan adalah karena kita punya tujuan yang jelas dalam kerohanian kita. Tumbuh, kita menjadi saksi. Untuk tujuan apa Bapak Ibu? Berlari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Bapa. Garis bawahi hadiah. Ya, terus bertumbuh, terus bersemangat, terus jadi berkat, karena kita tahu hadiah yang menanti kita yaitu panggilan surgawi. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah renungan singkat yang kami boleh dengar. Kami mengerti tujuan hidup kami. Kami mengerti Tuhan bahwa kami harus terus bertumbuh. Kami di-upgrade, Roh Kudus memimpin kami. Bukan sekedar setelah kami terima Tuhan, kami lahir baru. Bukan sekedar kami hanya menjadi orang Kristen yang memenuhi gereja, yang memenuhi bangku-bangku kosong. Tapi ada tujuan pertumbuhan hidup kami. Kami bisa dirasakan orang kami bertumbuh, menjadi orang yang dewasa dalam berpikir, dan dewasa di dalam kerohanian kami Tuhan. Sehingga kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami tidak bicara soal umur Tuhan. Dimanapun kami harus menjadi berkat. Kami yang muda, kami yang belia, kami yang sudah masa tua, kami tetap harus bertumbuh dan berbuah. Dan kami percaya Tuhan, buah itu boleh bisa dirasakan. Dialah hidup kami Tuhan, bukan kami lagi, tapi kami percaya hidup yang kami hidupi, yaitu hidup di dalam Kristus, yang terus membuat kami Tuhan bisa Tuhan
bertumbuh dan berbuah menghasilkan. Terima kasih Tuhan. Tujuan kami yaitu Tuhan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Karena kami tahu Tuhan, sehingga kami fokus terhadap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu biar terus Tuhan bertumbuh dalam hidup kami, Roh Kudus pimpin dan memberi pengertian pada setiap kami, sehingga kami tahu Tuhan, kami mengerti Tuhan tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam doa kesepakatan kita ya, doa bersama. Bapa, terima kasih Tuhan atas pujian Tuhan yang Kau berikan. Kami berikan Tuhan, biar menjadi keharuman bagimu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan untuk menguatkan kami, untuk mengingatkan kami Tuhan. Seperti dalam kitab Mazmur 92 Tuhan dikatakan, pada masa tua pun kami masih tetap berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan Engkau adalah gunung batuku, batu kami Tuhan, dan tidak ada kecurangan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa Tuhan, untuk tetap menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan, untuk tetap berbuah. Engkau luar biasa, Engkau hebat dan dahsyat Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tambang ilegal Tuhan. Presiden menginstruksikan agar seluruh aparat penegak hukum memperluas supaya penertiban praktek pertambangan ilegal di Indonesia. Kami berdoa agar para penegak hukum tidak kompromi, tidak menerima suap. Kami berdoa kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola secara benar untuk kemakmuran rakyat. Kami juga berdoa ya Tuhan, upaya dalam pemberantasan penyeludupan, membasmi illegal mining, membasmi semua yang melanggar hukum. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedamaian di Timur Tengah. Perang Hamas Israel yang sudah berlangsung sejak 7 Oktober 23 Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan agar segera berakhir Tuhan. Dan agar ada diskusi positif Israel Hamas Tuhan, sehingga mereka dapat menyepakati gencatan senjata. Kami berdoa ya Tuhan, kedamaian dialami banyak orang Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami berbagai krisis kemanusiaan, konflik berkepanjangan, ketidakpastian geopolitik. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja Tuhan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kami sungguh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, Kau sudah berbicara dan hamba-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup akan memberikan satu tujuan Tuhan untuk panggilan surgawi. Dan Tuhan, Engkau selalu akan mengajarkan kami terus untuk bertumbuh dan kuat di dalam iman kami, sehingga kami juga boleh memperoleh hadiah Tuhan, yaitu panggilan surgawi. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Ini karena kemurahan-Mu, ini karena kasih-Mu Tuhan. Kau yang selalu mengingatkan kami Tuhan. Tuhan, pagi ini juga kami mau sepakat berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk konferensi JDN pada tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober. Pertemuan para fasilitator doa dari berbagai kota di Indonesia. Kita doakan berjalan lancar, segala yang dibutuhkan Tuhan sediakan. Tuhan dimuliakan dan pertemuan ini memberi dampak yang lebih besar sehingga api doa makin berkibar. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk konferensi anak muda yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober di gedung LPMI, dan pada malamnya ada momentum doa anak muda yang akan serentak di berbagai kota ya Tuhan. Kiranya Kau dengar setiap doa-doa para fasilitator dan anak muda ini Tuhan, sehingga api doa menyala-nyala Tuhan. Dan api doa ini juga boleh bangsa Indonesia Tuhan, untuk mempunyai roh takut akan Engkau Tuhan, sehingga bisa memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini ke jalan yang benar Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, doa fasilitator tidak sia-sia Tuhan Yesus. Semua umat-Mu Tuhan mendengar, semua umat-Mu tergerak hatinya untuk mendoakan bangsa ini Tuhan. Sehingga bangsa ini menuju kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat kolaborasi semakin terjalin dengan baik dan kuat antara organisasi penterjemah Alkitab, gereja lokal, pekerja misi, orang-orang lokal, dan rumah-rumah doa. Mari kita doakan juga kabar baik diterima oleh banyak orang dan banyak orang yang yang dalam kegelapan melihat terang Tuhan yang besar. Ya Tuhan, Engkau mendengar Tuhan Yesus ini Tuhan, sehingga Tuhan kami semua mengerti isi daripada Alkitab, tidak melenceng daripada ajaran-Mu. Gereja-gereja lokal juga boleh mengimpartasikan isi daripada kebenaran di dalam Alkitab ini dengan benar. Dan seluruh umat-Mu Tuhan boleh merasakan bahwa Alkitab ini juga Tuhan adalah kehidupan, adalah Allah-Mu yang berbicara lewat kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau berdaulat juga atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami panjatkan kepadamu Tuhan. Untuk Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami. Setiap pergumulan kami di bangsa, setiap pergumulan kami di TDP ini Tuhan. Kau dengar, Kau kabulkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Segala sesuatu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Shalom semua. Lagi terima kasih buat Pak Yomi, Bu Heni, Pak John, ya, dan juga Bu Yeni. Pak John silakan. Shalom semuanya. Terima kasih Pak Yoming. Terima kasih para pendoa. Pak Kenli. Saya hampir 2 minggu ya. Tidak ada suara. Hari ini suara saya juga masih serak-serak. Saya nggak tahu kena virus apa. Minum obat, makan obat. Virusnya udah pergi, balik lagi. Batuknya udah sembuh, suaranya masih serak, masih kerongkongan masih sakit. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari yang Pak Yongming bagikan. Ya, saya meremakan bahwa hidup kita ini harus berbuah di dalam Tuhan. Jadi berbuah tapi di dalam Tuhan. Itu yang saya dapati pada pagi hari ini. Sebab firman Tuhan Yohanes 15 ayat 5 berkata, Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, setiap kali kita mengandalkan Tuhan, percayalah, segala sesuatu yang kita minta pasti diberikan yang terbaik. Jadi segala sesuatu kita boleh minta, tapi Tuhan memilihnya yang terbaik buat kita. Tidak semuanya yang kita minta diberikan, tetapi Tuhan memilih yang terbaik buat kita semua. Itulah buah yang Tuhan jadikan sebagai pertumbuhan kita. Jadi saya melihat pada akhir-akhir ini, akhir zaman ini, banyak sekali yang bertumbuh. Tapi bertumbuh tidak berbuah. Pohon semuanya bertumbuh, tapi tidak berbuah. Buahnya itu apa? Buahnya itu yang Tuhan mau seperti apa? Yang dapat memberkati orang. Bukan buah yang busuk. Bukan buah yang tidak manis. Bukan buah yang asam atau buah yang tidak baik gitu. Tetapi buah yang baik yang dihasilkan oleh Tuhan
itu adalah karena kita melibatkan Tuhan. Yaitu libatkan Tuhan di dalam kita dan kita hidup di dalam Tuhan. Kita di dalam Dia. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Kenli. Itu tambahan kesimpulan yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Mohon doakan buat saya agar diberi kekuatan dan kesehatan yang prima supaya saya bisa melayani lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Don. Tadi ada istilah sama yang sudah dikatakan sama Pak Yoming, bantet, ya, bantet rohani. Ya, kalau adonan bantet, bagaimana Bu Lena? Ya, pasti kalau adonan bantet itu yang nggak enak ya Bu. Ya iyalah, nggak empuk aja sih Pak. Rasanya sih ada, tapi nggak empuk. Jadi kita nggak boleh jadi bantet rohani ya. Kalau orang yang bantet rohani hidupnya pasti keras karena adonan bantet itu keras ya. Ya, nah, tubuh kita pun harus bertumbuh. Kalau tubuh kita bantet, itu bodinya nggak tahu seperti apa gitu ya. Oleh karena itu ya tubuh harus bertumbuh, ya rohani juga harus bertumbuh. Amin. Baik, ada yang mau bersaksi? Silakan Bapak Ibu dibuka audionya ya sebelum kita akan tutup doa pagi kita akan dengar kesaksian. Silakan. Ada informasi apa dari ada Bu Hening yang bisa disampaikan? Silakan Bu Hening. Baik, kalau nggak ada, kita akan tutup doa pagi kita, ya. Nanti Pak Yoming akan doa berkat. Silakan Pak Yoming karena tidak ada permohonan doa pribadi. Mari kita sama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan selalu menyertai setiap pribadi lepas pribadi. Terus kami mau bertumbuh dan berbuah Tuhan. Dan kami bisa dinikmati hasil pertobatan kami bisa dinikmati orang sekitar kami bertumbuh karena kami Tuhan berpegang kepada firman-Mu, kami menempel Tuhan seperti Tuhan, cara Tuhan pada pokoknya. Begitulah Tuhan, terus kami Tuhan dialiri Tuhan oleh firman-Mu, kami terus Tuhan ada di dalam Tuhan, sehingga kami berakar kuat di dalam firman Tuhan, sehingga kami tidak digoyahkan dengan kehidupan saat-saat ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai setiap pribadi lepas pribadi, baik kami yang bekerja, baik ibu rumah tangga, baik setiap aktivitas-aktivitas Tuhan sertai, dan Tuhan selalu melindungi di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya berkat atas rahmat, karunia, pemeliharaan, dan anugerah Tuhan menyertai setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan Tuhan selalu atas hidup kita. Kiranya diberkatilah setiap pribadi lepas pribadi, kiranya keluar masuknya kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memerdekakan kita, dan kita terus menjadi saksi dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga, atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami terima segala kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Pak Yoming. Terima kasih Pak. Yang melayani pagi hari ini. Terima Ada kasih Robi, Bapak Ibu Pak semua, Kenli. Pak Jos, Pak Yoming, terima kasih Semua Bapak Ibu. God bless. Terima kasih. 2, 3, smile. Video kita smile. Makasih Bu Kedua, Lena. Pak. Yang kedua, iya Bu Yeni. Yang kedua, Selamat pagi 1, semua. 2, 3, smile. Ya, sudah. Kasih Bu Lena, Pak. Bu Lena. Pagi Semua Teman-teman yang berdoa. Kita di gereja masing-masing. Terima kasih Pak Khalid. God bless. Terima kasih semua. Dah. Terima kasih semuanya.